Salam sehat semuanya. Conrad Seray ditampar Harvey York dan dibawa ke kantor polisi. Harvey kemudian meminta keluarga Seray mengirim manik-manik Z ke kuil Aenar. Apa tujuannya? Bersama gameplay ini, inilah kisah Bang Harvey chapter 5789 sampai 5784. Chapter 5780. Conrad Seray menjerit dan terhuyung ke belakang akibat tamparan Harvey York. Wajahnya langsung merah dan bengkak, dan seluruh tubuhnya gemetar saat ini. Saat menatap Harvey York, matanya penuh dengan ketidakpercayaan. Dia tidak pernah bisa membayangkan bahwa hal terpenting baginya untuk menjadi kuat dan merebut kekuasaan adalah untuk memanfaatkan kekurangan dari keluarga Seray, tetapi pada saat ini dia benar-benar menderita kerugian. Wajahnya ditampar oleh pria kecil yang kurus. Sekarang setelah dia memiliki latar belakang yang menonjol dan identitas yang begitu kuat, dia masih ditampar. Segera, Conrad Seray bereaksi, dia menggertakkan giginya dan berkata, "Bocah kecil, beraninya kamu memukulku. Apakah kamu tahu?" Plak. Harvey York terlalu malas untuk berbicara omong kosong, dia kembali menamparkan dan melemparkan Conrad Seray ke tanah. "Aku sudah menamparmu, jadi apa? Tidak bisakah kamu bergerak? Seseorang, lenyapkan dia untukku." Conrad Seray benar-benar marah pada saat ini. Dia datang ke sini hari ini untuk memamerkan kekuatannya. Dia datang ke sini untuk merebut kekuasaan, dan datang ke sini untuk berlagak berani. Tapi hasilnya di luar dugaan, dia justru mengalami kerugian yang begitu besar. Ini hanya... Pada saat ini, Conrad Seray yang selalu sombong dan arogan, sangat marah. Di hatinya, dia ingin melenyapkan Harvey York. Lebih dari selusin pria berjas hitam langsung melangkah maju, dan salah satu dari mereka mengeluarkan senjata api dan membuka pengamannya secara langsung. Conrad Seray, jangan impulsif. Hentikan mereka. Ernest Seray berbicara dengan cepat, dan beberapa personel keamanan dari keluarga Seray juga dengan cepat melangkah maju. Kedua belah pihak langsung saling berhadapan. Jika situasinya tak terkendali, maka kedua belah pihak akan bertarung habis-habisan. Tapi karena keamanan keluarga Seray, para preman Conrad Seray itu tidak bisa memindahkan Harvey York. Conrad Seray sedang terburu-buru, dia hanya mengeluarkan senjatanya sendiri, membuka asuransi secara langsung, dan meletakkannya di dahi Harvey York. "Ada apa? Apakah kamu akan melenyapkanku?" Harvey York tersenyum, seolah tidak merasakan ketegangan saat senjata api itu muncul. "Kalau begitu, tembak. Jika kamu tidak bisa melenyapkanku, maka aku yang akan melenyapkanmu hari ini." "Kamu!" Conrad Seray sangat marah, seolah ingin menarik pelatutnya secara langsung. Tetapi pada saat ini, tiba-tiba, di luar rumah leluhur keluarga Seray, sebuah sirene berbunyi dengan keras. Segera, beberapa kendaraan resmi kantor polisi berhenti. Lebih dari selusin detektif bergegas keluar dan dengan cepat mengendalikan Conrad Seray dan rombongannya. Saat melihat Conrad Seray memegang senjata api, pemimpin tim bahkan terlihat lebih suram. "Bagaimana situasinya? Apakah kamu tidak tahu bahwa di negara H, memakai senjata api tanpa lisensi adalah melanggar hukum raja? Cepat dan letakkan senjata api di tanganmu. Tangkap dia." Sambil berbicara, beberapa detektif dengan cepat mengeluarkan senjata api mereka. Di negara H, jika ada kasus luka tembak, ini masalah besar. Jadi para detektif ini sangat gugup saat ini. Wajah Conrad Seray berubah seketika, dia mengeluarkan sertifikat hijau dari lengannya dengan tangan kirinya dan melemparkannya ke wajah detektif itu. "Aku orang Cina Amerika dan aku memiliki pemegang lisensi. Orang-orang dari kantor polisimu, sebaiknya tidak ikut campur dalam masalah ini. Yang paling penting adalah bahwa ini adalah masalah internal dalam keluarga Seray. Jika kantor polisi campur tangan, itu akan berubah menjadi perselisihan internasional kapan saja." Ketika dia mengatakan ini, Conrad Seray memasang ekspresi seram di wajahnya. Orang besar seperti dia sebenarnya sudah ditampar 2 kali oleh Harvey York. Ini tidak bisa ditoleransi dan sangat tak tertahankan. Jika dia tidak mendapatkan penjelasan untuk masalah ini, bagaimana dia akan berjalan di masa depan? Mengapa dia harus berpura-pura berada di luar Staker? Jika dia tidak mendapatkan penjelasan, ini pasti akan kehilangan terbesar dalam hidupnya. Jika begitu, masihkah Raja bisa kembali? Chapter 5781. Conrad Seray adalah keturunan Cina Amerika dan memegang kartu hijau. Dan masalah ini masih menjadi urusan keluarga Seray. Detektif yang memimpin tim saat ini sedikit mengernyit. Lagi pula, masalah ini terlalu terlibat. Soal 4 suku besar tidak mudah diatur, ditambah kartu hijau Amerika. Ini hanya... Siapa yang peduli siapa yang tidak beruntung? Tidak ada raja di dunia, dan tidak ada raja di pantai negeri ini. Tidak peduli siapa itu, ketika dia datang ke wilayah negara H, dia akan berada di bawah yurisdiksi hukum raja negara H. Harvey York berbicara dengan acuh tak acuh pada saat itu, dan kemudian menunjuk ke arah Conrad Seray. "Inspektur yang terhormat,
Orang ini muncul entah dari mana, mengancamku agar menyerahkan si bermata satu yang aku dapatkan di pelelangan belum lama ini, senilai puluhan miliar. Aku hanya melawan, dan mereka berteriak dan ingin melenyapkanku, dan dia bahkan menggunakan senjata api. Aku sangat takut sekarang. Jika bukan karena kemampuanku, aku pasti sudah ditembak olehnya sekarang. Jadi, aku berharap beberapa detektif akan menegakkan hukum secara tidak memihak dan menegakkan keadilan untukku. Harvey York memiliki senyum di wajahnya, tetapi dia dengan mudah mendorong Conrad Sray ke dalam jurang. Selain itu, aku juga curiga bahwa orang-orang ini memiliki hubungan tertentu dengan pasukan anti negara di luar negeri. Aku berharap orang-orang di kantor polisi akan menangani masalah ini dengan serius. Jika kamu tidak bisa menanganinya dengan baik, aku tidak keberatan mendorong masalah ini ke Dragon Cell. Aku percaya bahwa sel naga akan lebih tertarik pada masalah ini. Beberapa detektif saling memandang dengan cemas, tanpa diduga, Harvey York menyinggung sel naga hanya dalam beberapa kata. Bahkan Conrad Sray merasakan sudut matanya berkedut, dan sekarang berkata dengan dingin. Harvey York, apakah otakmu sudah rusak? Kamu akan memanggil sel naga. Apakah kamu pikir itu dibuka oleh keluargamu? Begitu kamu membuka mulut, orang-orang dari Dragon Cell akan melakukan sesuatu untukmu. Mimpi. Idiot, kamu hanya membual. Jangan bilang aku baru saja mengeluarkan senjata api, bahkan jika aku benar-benar melakukan sesuatu padamu. Itu juga akan ditangani oleh kantor polisi, bukan sel naga. Harvey York tersenyum sedikit dan berkata, Kartu hijau AS, Hendrik Hick, Konsorsium AS. Setiap hal acak di sini, aku percaya bahwa sel naga akan sangat tertarik. Mengenai apakah itu benar atau tidak, aku percaya Dragon Cell akan memberimu catatan yang bersih bukan? Beberapa detektif juga terkejut ketika mereka mendengar kata-kata itu, hal seperti itu sangat sulit untuk ditangani. Tapi masalahnya adalah, setelah masalah itu akhirnya ditangani oleh Dragon Cell, itu akan baik-baik saja jika Conrad Sray tidak bersalah. Tetapi jika Conrad Sray memang bersalah, maka mereka telah berubah menjadi pilih kasih. Tak satu pun dari detektif dari kantor polisi ini ingin pergi ke sel naga. Memikirkan hal ini, beberapa detektif saling memandang, dan kemudian dengan cepat memerintahkan. Ayo, bawa Conrad Sray kembali. Juga, Tuan Muda York, aku khawatir kamu harus bekerja sama dengan penyelidikan dan pergi kembali bersama kami. Tidak masalah, aku warga negara yang baik dan sesuai yang baik, tentu saja aku harus mematuhi hukum. Harvey York tersenyum sedikit, mengikuti kantor polisi dan pergi. Saat keluarga Sray saling memandang, Harvey York dan Conrad Sray semuanya masuk ke mobil dinas kantor polisi. Ketika semuanya tenang, keluarga Sray saling memandang dengan cemas, dan Arya Sray berkata dengan penuh semangat. Kakek, bagaimana masalah ini harus ditangani sekarang? Lennon Sray menghela nafas dan tampak murung. Kita punya dua pilihan. Atau, akui saja dan serahkan keluarga Sray kepada pria itu, Conrad Sray. Entah, bagaimana kita harus menyelamatkan saudara York sekarang. Chapter 5782. 1 jam kemudian, Harvey York keluar dari kantor polisi tanpa cedera. Tidak perlu baginya untuk menggunakan hubungannya dengan Death Cop. Keluarga Sray secara langsung memanggil beberapa pengacara terkenal di luar kota untuk menyelesaikan masalah ini. Di satu sisi, meskipun Harvey York melakukannya, itu hanya 2 tamparan. Meskipun itu sangat menghina, tidak terlalu menyakitkan, jadi Conrad Sray tidak memiliki cukup bukti untuk menuntutnya. Di sisi lain, Conrad Sray sudah membawa sekelompok orang dan masuk tanpa izin ke dalam rumah keluarga Sray, dan juga membawa senjata api secara ilegal. Sebuah situasi yang perlu diselidiki secara perlahan dan diselesaikan secara perlahan. Jika mereka tidak bisa menyelesaikannya, maka mereka mungkin harus pergi ke penjara langit selama beberapa tahun. Saudara York, itu awalnya masalah keluarga Sray kami, tetapi aku tidak berharap itu melibatkanmu lagi. Harvey York berjalan keluar dari gerbang kantor polisi, dan orang dari keluarga Sray yang telah dipersiapkan sejak lama datang dengan cepat untuk menyambutnya. Ernest Sray mengangguk pada Harvey York dengan wajah yang rumit. Arya Sray di samping juga berkata dengan lembut. Harvey York, meskipun kamu kuat, saudara laki-lakiku yang kedua adalah orang yang tidak memiliki moral, tidak memiliki garis bawah, dan akan melakukan apa saja untuk mencapai tujuannya. Kenapa kamu tidak bergaul dengannya? Di sisi lain, Ernest Sray tersenyum dan berkata, Kakak, tahukah kamu? Hendrik Hick memiliki murid bernama Creed Moreno, terakhir kali. Sudah cukup. Sebelum Ernest Sray selesai berbicara, dia diinterupsi oleh Harvey York, dan kemudian matanya tertuju pada Lennon Sray. Penatua Sray, aku akan mempersingkat cerita. Seberapa benar atau salah, apa yang dikatakan Conrad Sray sebelumnya? Lennon Sray sedikit ragu, lalu perlahan berkata, Keluarga Sray kami memang menyimpan 3 manik-manik Si secara pribadi. Selain Si bermata 6 yang sekarang ditahan oleh kantor polisi, Si bermata 1 dan bermata 9 ada di tanganmu. Memang ada 6 dari 9 manik-manik Si legendaris yang terkait dengan keluarga Sray. 3 manik-manik Si. Harvey York merasa sakit kepala ketika mendengar jumlah ini. Penatua Sray, masalah 9 manik Si besar melibatkan terlalu banyak hal. Tidak peduli apakah masalah ini benar atau salah, kamu tidak dapat menghadapinya. Selain itu, 3 manik-manik Si di tanganmu, kirim sesegera mungkin. Lebih baik mengembalikannya ke pemilik aslinya, atau menyumbangkannya ke 3 kuil utama Sekte Bumi. Singkatnya,
Kita harus memberitahu orang-orang bahwa meskipun ketiga manik-manik si ini pernah ada di tangan keluarga Serai, mulai sekarang, mereka tidak ada hubungannya dengan keluarga Serai lagi. Lennon Serai tertegun sejenak dan berkata, "Dimengerti. Jika kamu menginginkannya." Harvey York menyela dan berkata, "Aku memang mempertimbangkan untuk mengumpulkan semua 9 manik-manik si. Namun, tidak masuk akal jika kamu menyerahkan si kepadaku sekarang. Tidak hanya ini tidak akan menyelesaikan masalah, itu juga akan menempatkan keluarga Serai dalam bahaya besar. Ngomong-ngomong, upacara penyerahannya harus dilihat publik, dan itu harus bermartabat. Harus diketahui bahwa keluarga Serai tidak ada hubungannya dengan 9 manik si besar mulai sekarang." Karena itu, mata Harvey York tertuju pada langit malam di luar. "Kalau tidak, mungkin aku tidak akan bisa menjaga keluarga Serai lagi." Mendengar ini, Lennon Serai sedikit terkejut, dan dia juga melihat ke arah langit berbintang. Segera, bima sakti yang bersinar ditutupi oleh lapisan awan gelap, dan seluruh bagian outskirt tampak suram. Ini adalah awan hitam, pertanda akan melanda kota, gunung dan hujan akan segera datang dan angin memenuhi gedung. Lennon Serai menggigil dengan cerdas, dan setelah beberapa saat, dia dengan cepat mengeluarkan ponselnya dan mulai mengatur berbagai hal. Dari sudut matanya, Lennon Serai memandang Harvey York dengan keraguan di hatinya. Apakah pemuda misterius ini benar-benar tidak terobsesi dengan 9 manik-manik si? Chapter 5783. Hari kedua, setelah Conrad Serai masuk kantor polisi. Di aula samping kuil Aenar, saat pintu aula terbuka, Miley Serai terlihat masuk dengan cepat. Stefan Augustus, yang sedang membaca kitab suci, segera memberi isyarat. Setelah meletakkan kitab suci di tangannya, dia mengangkat kepalanya dan melirik Miley Serai, dan berkata, "Miley, apakah ada masalah?" Wajah cantik Miley Serai penuh dengan keanehan, lalu dia menghela nafas dan berkata, "Tuan Stefan Augustus, kita masih selangkah terlambat. Tadi malam, Conrad Serai tiba-tiba kembali dari luar negeri dan mengancam keluarga Serai agar menyerahkan kekuasaan kepadanya. Akibatnya, dia terjebak oleh Harvey York. Dan sekarang dia berada di kantor polisi. Dia akan ditahan setidaknya selama 48 jam sebelum kedutaan AS bisa menjemputnya." Stefan Augustus tertegun sejenak, dan kemudian mengerutkan kening. Kapan masalah keluarga Serai ada hubungannya dengan Harvey York? Apakah dia pikir dia orang Amerika? Berkeliaran dengan omong kosong ini. Apakah dia bisa mengatur keseluruhan di luar semuanya? Tuan Stefan Augustus, kali ini Harvey York tidak bermaksud untuk mengurusnya, tapi dia berada di sana untuk pertemuan. Jelas, Miley Serai masih memiliki mata-mata di keluarga Serai, jadi dia jelas tahu tentang konflik dan seluk-beluknya. Hal yang paling merepotkan adalah bahwa Harvey York mengancam akan memanggil sel naga. Dalam hal ini, orang-orang di kantor polisi hanya bisa melakukan sesuatu. Hanya saja, aku masih tidak tahu mengapa Harvey York ikut campur dalam masalah keluarga Serai. Stefan Augustus berpikir sejenak. Dia mengeluarkan setumpuk dokumen dari rak buku di sampingnya, dan melemparkannya ke depan Miley Serai, dan berkata dengan ringan, "Itulah alasannya." Miley Serai mengambil dan melihatnya beberapa kali, sebelum wajahnya berubah dan berkata, "Ernest Serai, bajing ini, benar-benar membiarkan Harvey York ikut campur dalam urusan Longman. Pete Moreno adalah murid Henry Kick, dan Conrad Serai sekarang juga menjadi murid Henry Kick. Pada saat ini, Conrad Serai mewakili kepentingan Henry Kick. Tidak heran Harvey York akan mengambil tindakan. Jika aku tahu bahwa bajing melakukan ini, aku seharusnya melenyapkannya." Stefan Augustus berkata dengan enteng, "Setiap kali ada peristiwa tenang, kita harus tetap tenang. Aku sudah memberitahumu tentang hal ini berkali-kali. Jadi apa yang membuatmu bersemangat? Pertama melafalkan sutra hati 3 kali dalam hati, dan kemudian membicarakan hal-hal lain." Wajah Miley Serai tenggelam, tapi dia menjadi tenang. Dalam 10 menit, wajahnya kembali normal. Karena Ernest Serai membiarkan Harvey York memasuki permainan, maka Harvey York pasti tidak akan membiarkan keluarga Serai jatuh ke tangan Conrad Serai dengan mudah. "Jika itu masalahnya, mengapa kamu bersemangat?" Stefan Augustus melangkah maju, menyentuh rambut Miley Serai, dan berkata sambil tersenyum. Miley Serai menarik napas dalam-dalam dan mengucapkan kata demi kata. "Awalnya itu bagus. Tapi Harvey York sebenarnya mendorong Lennon Serai untuk mengeluarkan 3 manik-manik si dari keluarga Serai. Dia memintanya untuk mengembalikan ke pemilik aslinya, atau menyumbangkannya secara langsung. Sekarang Lennon Serai telah memutuskan bahwa dia akan menyumbangkan 3 manik-manik si ke kuil Aenar dengan cara yang benar. Mungkin, dia dapat berpartisipasi dalam upacara nanti. Dia juga mengatakan bahwa ini adalah keputusan yang dia buat karena aku berlatih di kuil Aenar. Berdonasi untuk kita." Stefan Augustus tertegun sejenak, lalu mengambil napas dalam-dalam dan berkata, "Menarik, ini adalah bencana, dan juga bisa melakukan orang dengan pedang. Conrad Serai mungkin menggunakan ini untuk mengancam Lennon Serai. Jadi Lennon Serai tahu betul bahwa keluarga Serai tidak akan pernah bisa menyimpan benda ini. Jika dia tidak bisa menyimpannya, mengirimkannya adalah cara terbaik. Tapi aku tidak mengerti mengapa mereka tidak memberikan barang-barang itu langsung ke Harvey York." Chapter 5784. Miley Serai menghela nafas pelan. Lennon Serai awalnya memiliki ide ini, tetapi Harvey York menolak. Diperkirakan anak ini memiliki otak yang buruk, dan dia bodoh dalam kultivasinya.
Sebelumnya, sudah jelas bahwa dia menentangmu akan si manik-manik. Tetapi sekarang, dia tidak ingin mengirim manik-manik si ke pintumu. Stefan Augustus berkata dengan ringan. Kamu pikir semuanya terlalu sederhana. Mungkin Harvey York tidak tahu betul bahwa ketika 3 manik-manik si ini jatuh ke tangannya, dia akan menjadi sasaran publik. Bagaimanapun, semua orang tahu bahwa dia memiliki manik-manik si di tangannya. Jika dia mendapat 3 manik-manik si lagi, hampir setengah dari 9 manik-manik si ada di tangannya. Selanjutnya, dia pasti akan menjadi orang yang paling mendapat perhatian. Kekacauan akan segera pecah. Dengan latar belakang seperti itu, jelas bukan pilihan yang bijak untuk menjadi sasaran publik. Miley Serai tertegun sejenak, lalu berkata dengan dingin. Bajing, aku pikir orang ini sangat berani, dan otaknya sudah rusak. Sepertinya aku meremehkannya. Bukannya kamu meremehkannya, tetapi kamu telah menderita kerugian di tangannya beberapa kali. Kamu tidak dapat menerima kenyataan bahwa dia sangat berani dan banyak akal. Stefan Augustus berdiri, mengambil seutas manik-manik yin dan yang diukir dari gading raksasa, dan perlahan memainkannya. Pada dasarnya aku sudah menentukannya sekarang. 99% identitas Harvey York yang kita tahu adalah palsu. Mengenai siapa dia, masih harus diselidiki. Tapi mampu membuat identitas palsu seperti itu, sudah cukup untuk menunjukkan bahwa ada kekuatan mengerikan yang tak terbayangkan di belakangnya. Kekuatan semacam ini mungkin setara dengan 5 klan kuno, 10 keluarga teratas, tempat suci seni bela diri utama, dan 4 pilar negara H. Orang seperti itu jelas tidak mudah dihadapi. Dan kamu melihatnya bertindak di outskirt, terkadang mengalahkan lawan-lawannya, terkadang memanfaatkan situasi untuk memanfaatkan orang-orang, dan terkadang menggunakan aturan pemerintah secara langsung. Orang seperti itu bertindak begitu santai. Yang berarti di matanya, dia tampaknya tidak terlalu peduli dengan orang-orang di outskirt ini. Bahkan termasuk aku, dia tidak terlalu peduli. Mungkin, pikirnya, bahkan jika 3 manik-manik si dari keluarga Serai dikirimkan kepada kita. Pada akhirnya, kita tidak bisa menyimpannya. Menjadi begitu percaya diri, begitu sok, benar-benar membuatku bertanya-tanya siapa dia. Mendengar bahwa penilaian Stefan Augustus tentang Harvey York yang begitu tinggi, Miley Serai sedikit terkejut, dan matanya penuh perhatian. Jadi, jika kamu menderita kerugian di tangannya, kamu tidak marah, dan meremehkan dirimu sendiri. Bagus bagimu untuk tenang. Dengar, aku sudah berlutut kepadanya, tapi aku masih harus berdiri di sini sekarang. Stefan Augustus berkata dengan ringan, seolah berlutut di depan Harvey York di pagoda spiritual adalah masalah sepele. Miley Serai tertegun sejenak, dan kemudian berkata dengan lembut. Tuan Augustus, kamu mencoba yang terbaik. Ini bukan hanya mencoba untuk berani, tetapi dari kontak pertama, aku merasa bahwa orang ini tidak mudah untuk dihadapi. Stefan Augustus menghela nafas. Berlutut di depannya, dan dengan sengaja membiarkan keluarga Klein mengambil tindakan. Aku hanya ingin dia merasa bahwa aku impulsif dan mudah tersinggung. Dalam hal ini, mungkin kita bisa menggunakannya untuk menghadapi situasi selanjutnya. Aku hanya tidak menyangka bahwa bidak catur itu berubah menjadi pemain catur. Mangsa, ingin menjadi pemburu. Sulit.